Tumbuh sepanjang masa, tak terhitung dan tak terhingga. Hidup boleh saja di desa, yang penting nyaman dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Bunda Twin. Hai Mam dan para bunda hebat, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan selalu bahagia. Kali ini aku mau share aktivitas dan kegiatan aku lagi ya. Seperti biasa, kegiatan ibu rumah tangga dengan anak kembar yang hidup di desa dan di rumah kayu sederhana. Buat kalian yang penasaran hari ini tuh aku mau ngapain aja, kalian simak dan tonton videoku sampai selesai dan jangan kalian skip ya. Aku awali aktivitasku hari ini dengan mencuci pakaian. Jadi hari ini tuh aku mau beraktivitas itu di agak siang ya teman-teman. Ini nggak yang terlalu pagi-pagi banget, karena memang keadaan anak-anak yang masih belum sehat itu yang membuat aku tuh nggak bisa yang terlalu gercep banget pagi buat nyuci ya. Karena aku tuh harus tunggu anak-anak itu tenang dulu, nggak rewel dulu, dia itu bisa ditinggal gitu ya teman-teman. Makanya selama anak-anak demam, sering banget aku tuh nyucinya itu udah rada kesiangan gitu ya. Cuman nggak masalah ya teman-teman, dan juga ini pakaian aku nggak yang terlalu banyak banget. Jadi di sini juga aku nyucinya itu nggak perlu waktu yang lama gitu ya, palingan setengah jaman juga udah pada kelar semua cucian aku gitu ya teman-teman. Kalau cuci manual seperti ini sih menurut aku memang lebih cepat gitu ya kerjanya. Apalagi kalau misalnya pakaian itu tuh nggak ada yang terlalu berat. Terkadang itu yang bikin aku itu capek kalau nyuci pakai tangan itu kayak nyuci celana panjang paksu, celana jeans kayak gitu ya. Tapi kalau kayak celana-celana training kayak gitu sih aku enak-enak aja sih nyucinya. Tapi kalau yang namanya udah celana jeans, Masya Allah aku tuh rasanya nyerah buat nyucinya. Karena selain capek, tangan sakit gitu ya. Terkadang itu juga kayak kuku juga sakit gitu ya teman-teman, karena nyuci dan tergesek-gesek gitu kan ke celana jeans gitu. Tapi alhamdulillah sih sekarang itu Pak suami udah jarang banget pakai celana jeans ya teman-teman, karena lebih nyaman pakai celana goyang atau celana-celana training gitu. Oke deh, lanjut ya teman-teman. Udah kelar aku mencuci, lanjut di sini juga bilas membilas. Ini tuh udah bilasan yang kedua ya. Tadi bilasan yang pertama nggak aku videoin karena nggak mau yang terlalu panjang banget durasinya, makanya ya udah. Di sini pas aku itu videoin, ini adalah di bilasan kedua. Kalian bisa lihat sendiri untuk airnya itu masih kotor gitu ya teman-teman, masih kelihatan butek. Makanya di sini aku cuci aja. Nah udah kelar aku bilas-bilas pakaian, lanjut aku keringin aja dong. Oh ya teman-teman, semoga lah ya kalian gak bosan-bosan dengan aktivitas aku yang selalu sama dan selalu berulang. Aku sendiri terkadang itu bingung teman-teman apa yang harus aku videokan gitu ya, takutnya kalian itu bosan. Cuman aku itu mikir lagi, vlog aku ini kan vlog keseharian gitu, sedangkan keseharian ibu rumah tangga ya selalu berulang gitu. Jadi di sini aku hanya bisa berharap semoga kalian gak bosan. Pokoknya janganlah pernah kalian pandang aktivitas aku yang membosankan, tapi cobalah kalian pandang semangat yang selalu coba aku tularkan ke kalian semua. Oke, lanjut lagi ya ke videonya lagi. Udah kelar dong mencuci, udah dikeringin, lanjut aja dijemurin aja. Di sini tuh cuacanya nggak yang terlalu terik banget sih teman-teman. Akhir-akhir ini tuh kayak sering banget cuaca itu tuh kayak mem-PHP-in teman-teman. Terkadang itu siang itu tuh kelihatan panas gitu ya, tapi tiba-tiba mendung dan turun gerimis gitu teman-teman. Cuman dia tuh nggak hujan gitu, cuman kayak gerimis doang gitu teman-teman. Dan terkadang itu tuh kayak bikin ragu gitu mau menjemur. Mungkin karena perubahan musim yang benar-benar lumayan ekstrim akhir-akhir ini, makanya kayak banyak yang sakit gitu ya teman-teman. Di saat kita sakit jangan sampai kita itu mengumpat ya teman-teman. Ya udah disyukuri aja, karena sakit juga rahmat dari Allah. Mungkin Allah itu lagi nyuruh kita istirahat ya. Cuman kalau emak-emak kenapa ya teman-teman, di saat sakit tetap juga nggak bisa yang namanya istirahat dengan tenang gitu ya. Tetap aja gitu ada aja kerjaan yang mau dipegang gitu ya teman-teman. Itulah hebatnya seorang ibu ya teman-teman. Di saat badannya sendiri pun dia rasa memang nggak enak buat beraktivitas, tapi tetap aja dia beraktivitas karena dia tahu kalau misalnya bukan dia yang melakukannya, lalu siapa lagi gitu ya. Pokoknya aku tuh benar-benar salut banget dengan semua ibu-ibu hebat yang ada di luaran sana. Pokoknya semua ibu-ibu itu adalah hebat gitu ya teman-teman, karena bisa mengabaikan dirinya sendiri demi keluarganya. Oke, lanjut teman-teman. Di sini tuh aku udah kelar jemurin pakaian yang besar-besar. Lanjut di sini jemurin pakaian yang kecil-kecil, pakaiannya anak-anak dong pastinya gitu ya.
Di sini juga pakaian anak-anak nggak yang terlalu banyak ya teman-teman, karena ada juga pas di siang hari habis mandi terkadang aku pempesin aja anak-anak gitu ya, kalau misalnya keadaan badan aku lagi nggak enak gitu ya. Pokoknya kalau misalnya aku itu lagi bener-bener nggak enak badan ya udah nggak aku paksain gitu ya teman-teman. Anak-anak aku pempesin aja supaya aku juga enak gitu ya buat beraktivitas gitu dan buat istirahat juga. Oke, selanjutnya di sini tuh aku mau beberesan di dapur. Masya Allah, dapur aku ini udah bener-bener gawat gitu ya teman-teman, kotornya. Jadi ya udahlah, di sini aku beresin aja untuk si dapur aku ini semuanya. Untuk beberes dapur itu tuh sebenarnya nggak perlu waktu yang lama ya, apalagi dapur aku kan bukan dapur yang besar ya teman-teman. Dapur aku ini juga kecil dan terkadang juga karena habis aku itu masakan selalu aku bereskan untuk dapur aku, jadi nggak pernah yang terlalu parah-parah banget berantakannya. Palingan kayak berantakan itu ada piring yang bekas makan, terkadang Pak Su habis makan itu nggak langsung dibawa ke kamar mandi. Kadang aku juga gak makan kayak gitu ya. Kadang aku itu habis makan mager mindahin ke kamar mandi, kadang dibiarin aja piringnya di atas meja gitu ya. Palingan ya kayak gitu aja, nggak ada yang terlalu berantakan parah banget gitu sih. Nah, di sini teman-teman aku itu lagi mau nata-nata nih teman-teman di area meja aku yang ini. Jadi ini tuh aku ceritanya lagi mindahin si blender gitu ya supaya enak memblender gitu ya teman-teman, karena memang udah dibikinin colokan sama Pak suami di bagian situ karena buat si oven aku ini. Nah, aku itu bener-bener udah nggak sabar sih sebenarnya ingin nyobain oven aku ini ya teman-teman. Cuman kalau di keadaan yang sekarang anak-anaknya masih belum fit, aku itu masih belum sempat buat bikinan gitu ya teman-teman. Rasanya itu kalau sekarang ini kayak udah aku itu masak, udah beberes itu rasanya udah syukur gitu teman-teman. Jadinya masih belum sempat buat beberes atau maksudnya buat bikinan gitu ya. Pokoknya nanti kalau misalnya anak-anak itu udah mulai sembuh, udah enak diajak beraktivitas, aku juga bakalan coba sih buat bikinan. Ya Allah, belibet banget ngomongnya. Maaf ya teman-teman, banyak banget suara ayam yang berkokok gitu ya. Ya udah abain aja ayamnya. Ayamnya juga pengen eksis ya teman-teman. Udah kelar beberes di area meja kompor, lanjut di sini juga di area meja dispenser aku lap-lap. Cuman aku lap-lap tipis aja karena memang nggak yang terlalu kotor-kotor banget ya teman-teman. Ya seperti itulah kalau misalnya dapur kita itu udah sering kita bersihkan, jadi nggak yang terlalu susah kita buat ngebersihinnya. Di sini juga aku itu sekalian ngerebus air ya teman-teman. Jadi air ini tuh adalah air buat mandinya anak-anak. Jadinya di sini tuh aku itu mau beraktivitas tapi aku jemur dulu. Maksudnya aku rebus dulu untuk air mandinya anak-anak supaya nanti pas aku kelar beraktivitas ini airnya juga udah panas gitu ya. Kalau misalnya anak-anak itu lagi sakit, lagi nggak enak badan, itu tuh memang rasanya enak dimandiin pakai air hangat supaya badan anak-anak itu ringan, apalagi kalau yang namanya batuk ya teman-teman. Kalau batuk itu tuh enak gitu ya kalau misalnya disuruh dulu anak-anak itu berendam sedikit di air hangat gitu ya, supaya batuknya itu lebih cepat encernya sih gitu. Terkadang juga di saat badan aku itu terasa capek, terasa lelah gitu ya, terasa penat, biasanya aku juga mandi air hangat ya teman-teman, karena menurut aku mandi air hangat itu memang benar-benar membuat badan itu jadi jauh lebih ringan gitu ya. Jadi rasanya itu kayak benar-benar plong gitu teman-teman. Makanya aku tuh benar-benar suka banget kalau kayak misalnya aku itu lagi di perjalanan gitu ya, maksudnya lagi bepergian, terus sampai di rumah itu aku mandi air hangat biar badan aku itu berasa lebih lega gitu. Dan di saat juga aku tuh merasa terlalu capek di rumah, aku juga mandi air hangat. Oke, udah kelar aku itu beberes tadi ya, bersih-bersih, udah susun-susun piring juga. Di sini aku lanjut buat nyapu-nyapu di area dapur supaya bersih ya teman-teman. Karena dapur yang bersih itu akan membawa mood yang bagus untuk kita penghuninya dan tuannya. Jadi kan aku itu selalu beraktivitas di dapur, jadi aku harus usahain banget agar dapur aku ini tuh selalu bersih dan juga bisa membawa mood booster buat aku. Nah, kelar aku tadi sapu menyapu, lanjut aja di sini aku itu mau pakein anak-anak baju ya teman-teman, karena anak-anak udah kelar aku mandiin. Jadi ya udah di sini aku bajuin anak-anak dulu supaya nanti anak-anak itu enak gitu ya buat tidur. Di saat anak-anak demam, mereka itu tuh nggak yang selalu rewel ya teman-teman, cuman rewelnya itu kayak apa ya, kayak kumat-kumatan gitu. Kadang itu mereka rewel, terus tiba-tiba nanti mereka itu asik main gitu ya. Nah, di saat mereka itu asik main, disitulah kesempatan aku buat beraktivitas.
Tapi kalau misalnya mereka udah mulai ngerengek, otomatis aku tinggal aktivitas aku ya, karena kan anak-anak itu lagi sakit, jadi butuh perhatian lebih teman-teman. Di saat mereka itu lagi pengen dimanja, ya udah dimanja dulu, karena terkadang itu obat terampuh itu adalah kasih sayang dari orang terdekat gitu ya teman-teman. Nah ini tuh si kakak udah kelar buat aku pakein baju, aku pakein singlet sama celana aja, karena takutnya nanti badannya itu panas lagi gitu ya kalau misalnya dipakein baju yang tebel-tebel. Jadi udah di sini tuh aku pakein singlet aja, karena kan hawa di rumahku juga panas ya teman-teman. Dan lanjut di sini aku pakein si adek baju dan juga aku bedakin. Oh iya teman-teman, di sini tuh juga aku itu ingin sedikit ngasih tahu nih ke kalian. Aku kan udah ada beli triplek beberapa waktu lalu dan juga kayu, tapi itu masih belum sempat buat dipasang teman-teman, karena ternyata tukangnya itu lagi banyak job, lagi banyak kerjaan gitu ya. Jadi belum nemu tukang yang bisa buat ngerjain gitu. Pokoknya ini tuh lagi diusahain banget buat nyari tukang supaya bisa segera terpasang gitu ya, karena aku tuh benar-benar udah nggak udah nggak tenang gitu, karena triplek dan perkayun udah dibeli tapi belum dipasang-pasang juga. Rasanya tuh gimana gitu, rasanya nggak sabar gitu. Dan insya Allah juga kalau misalnya aku udah pasang loteng atau triplek udah di plafon gitu ya untuk ruang TV aku, pengen aku itu nambah kipas teman-teman, tapi kipas yang di loteng gitu, supaya hawa rumah aku nih nggak yang terlalu panas gitu. Kasihan anak-anak pas lagi nonton TV kayak gini, hawanya tuh bener-bener panas gitu ya teman-teman, gerah gitu ya pokoknya. Jadi aku tuh bener-bener pengen banget bisa beli kipas. Nah ini alhamdulillah anak-anak itu udah pada mandi, aku suruh aja dulu baring-baring sebentar sambil aku itu mau bikinin susu dan juga persiapkan tempat tidurnya mereka. Rasanya itu kasihan banget ya teman-teman ngeliat anak-anak itu kelihatan lemes, nggak bersemangat main gitu ya. Ya semogalah anak-anak kita itu segera diberi kesembuhan ya bagi yang sakit. Dan sekarang anak-anak udah tidur. Lanjut aku juga mau ngidupin air ya teman-teman, mau ngerebus air. Ya Allah aku sampai lupa ya buat nyapa kalian semua. Hai mama, hai bunda, hai semuanya. Terima kasih ya untuk kalian yang udah klik video aku. Dan untuk kalian yang baru bergabung, aku ucapkan selamat datang ya. Perkenalkan aku Dina, ibu rumah tangga dengan anak kembar. Jika berkenan boleh ya kalian bantu aku untuk kembangin channel aku dengan cara klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan ya. Setiap aku update video terbaru maksudnya. Dan untuk kalian yang udah selalu support, aku ucapkan terima kasih banyak ya. Untuk yang berkenan boleh dong bantu untuk share video aku ini ke seluruh sosial media yang kalian punya, agar video aku ini jadi jauh lebih berkembang. Nah alhamdulillah nih teman-teman, di sini aku itu udah siap nyalain api dan juga ini airnya udah aku naikin. Aku sengaja tutup mulut ya teman-teman, karena memang untuk asap itu aku tuh masih belum yang terlalu tahan karena lagi batuk dan juga pilek gitu ya. Jadi di sini tuh aku benar-benar kayak jaga-jaga banget sih ya teman-teman, agar nggak yang terlalu terhirup banyak debu. Ya walaupun sebenarnya aktivitas aku semuanya itu rata-rata itu berhubungan dengan debu ya teman-teman, cuman ya udahlah di sini tuh aku berusaha aja gitu ya buat nggak yang terlalu berlebihan gitu beraktivitas yang berat-berat dan yang berurusan dengan debu. Oke, di sini tuh teman-teman, sebenarnya aku tadi tuh ikutan baring-baring dengan anak-anak gitu ya. Kalian bisa lihat sendiri, itu tuh airnya udah nggak ada apinya karena memang airnya itu udah matang. Jadi tadi aku baring-baring ketiduran gitu ya. Nah setelah aku tuh kebangun, aku tuh teringat air di, maksudnya halaman aku gitu ya. Halaman aku di luar itu lagi jorok gitu, lagi kotor gitu. Jadi ya udah pas aku bangun tadi, aku lihat halaman masih kotor gini, aku sapu aja supaya hati aku juga tenang gitu ya teman-teman. Kalau misalnya ngelihat halaman aku itu udah bersih lagi gitu, rasanya itu udah tenang gitu. Kalau halaman bersih, air udah ada stoknya gitu teman-teman. Oh ya teman-teman, terima kasih ya untuk kalian yang udah ikutin video aku sampai di detik ini. Semoga setiap video yang aku share ada manfaat yang bisa kalian ambil dan juga bisa menginspirasi kalian semua ya. Nantikan terus video-video terbaru dari aku yang akan tayang dalam satu hari 2 kali, setiap jam 9 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Sampai ketemu lagi untuk di video aku yang selanjutnya. Untuk yang belum subscribe, di subscribe dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.